Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara sekalian, kita ketemu lagi dalam mata kuliah perekonomian Indonesia yang saat ini kita akan memasuki pada pertemuan yang keempat. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan bicara tentang sistem ekonomi yang kemudian nanti bisa kita hubungkan dengan bagaimana sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia atau juga sistem ekonomi yang dianut oleh Islam. Baik, kita mulai pembahasan ini dengan pembahasan tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan sistem ekonomi. Sistem secara bahasa itu adalah satu kesatuan yang terdiri dari beberapa elemen, di mana elemen yang satu berhubungan dengan elemen yang lainnya. Tetapi dalam konteks sistem ekonomi, itu sistem ekonomi dimaknai dengan sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara yang bersangkutan. Jadi kata kuncinya di dalam makna sistem ekonomi itu berkait erat dengan soal alokasi sumber daya yang dimiliki, terutama sumber daya alam yang dimiliki. Apakah sumber daya alam yang dimiliki oleh sebuah negara itu di dalam penguasaannya diserahkan kepada individu-individu warga negara, atau penguasaan terhadap sumber daya alam yang dimiliki itu dikuasai sepenuhnya oleh negara gitu. Nah, karena itulah maka ada statement yang sangat relevan untuk kita sampaikan pada kesempatan ini, bahwa perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksi. Nah, penguasaan terhadap faktor produksi menjadi indikator utama untuk menentukan apakah sebuah negara itu menganut sistem ekonomi apa. Nah, ada kalanya di sebuah negara itu penguasaan faktor produksi diserahkan kepada individu. Tapi ada kalanya penguasaan faktor produksi itu diserahkan kepada negara. Tapi ada kalanya juga sebagian faktor produksi penguasaannya diserahkan kepada individu, tapi sebagian yang lainnya penguasaannya dikuasai oleh negara. Nah, jadi penguasaan terhadap faktor produksi menjadi variabel utama yang membedakan sistem ekonomi yang dianut oleh sebuah negara. Nah, misalnya pernyataan berikutnya kita menyebutkan bahwa dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi, sementara dalam sistem lainnya, semua faktor produksi tersebut dipegang oleh pemerintah. Baik sekalian, sebelum kita bicara lebih rinci, kita lihat terlebih dahulu macam-macam sistem ekonomi. Berdasarkan hasil penelusuran sejarawan yang menekuni di bidang ekonomi, setidak-tidaknya di dunia ini telah ditemukan 4 sistem ekonomi. Pertama, ada sistem ekonomi tradisional, dan ini adalah sistem ekonomi yang pertama kali muncul di dunia. Kemudian diikuti dengan sistem ekonomi kapitalisme, kemudian sistem ekonomi sosialisme, dan sistem ekonomi campuran. Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu dari masing-masing sistem ekonomi ini. Pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi tradisional? Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang kegiatan ekonominya masih menggunakan tradisi turun-temurun yang berlaku dalam suatu masyarakat dan telah menjadi nilai
budaya setempat. Jadi sebelum sistem ekonomi kapitalisme ditemukan, sebelum sistem ekonomi sosialisme ditemukan, sebelum sistem ekonomi campuran ditemukan, di dunia sudah ada satu sistem ekonomi yang kemudian disebut dengan sistem ekonomi tradisional. Belum ada regulasi yang pasti terkait dengan sistem ekonomi tradisional ini. Tetapi kecenderungannya dari sistem ekonomi tradisional ini adalah melihat pada tradisi-tradisi ekonomi yang diturunkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bisa jadi hari ini sistem ekonomi tradisional itu agak susah ditemukan, tapi bisa jadi pula bisa ditemukan di tempat-tempat tertentu. Nah, lalu ciri utama dari sistem ekonomi tradisional apa? Pertama, pada sistem ekonomi tradisional itu kegiatan produksi tergantung pada alam. Jadi belum masuk teknologi. Kemudian apa yang dihasilkan oleh daerah itu bergantung pada sumber daya alam yang dimilikinya. Okay. Nah, itu yang menentukan. Jadi teknologi belum masuk ke situ, lalu apa yang diproduksi bergantung pada kekuatan alam. Jadi kalau misalnya alam yang dominan itu adalah pesawahan, maka akan lahir tradisi ekonomi yang bergerak di bidang itu, pertanian. Kemudian yang kedua, alat produksi sangat sederhana. Jadi seperti yang saya kemukakan tadi bahwa pada masyarakat tradisional belum ada teknologi. Oleh karena belum ada teknologi, maka alat yang digunakan di dalam produksi juga sangat sederhana. Kemudian yang ketiga, kegiatan ekonomi dilakukan sesuai tradisi. Jadi ada aktivitas ekonomi yang diturunkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian yang keempat, hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan bersifat homogen. Jadi bukan untuk dipasarkan ke dunia internasional, bukan dipasarkan pada masyarakat luas, tetapi produksi yang dihasilkan oleh masyarakat yang menganut pada sistem ekonomi tradisional itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya atau masyarakatnya. Dan kecenderungannya bersifat homogen. Kalau misalnya di daerah itu pertanian, maka hampir semua masyarakat aktivitas ekonominya dan apa yang diproduksinya itu bersifat homogen tadi ke pertanian. Kalau misalnya di tempat itu aktivitas ekonominya berkebun, maka produksinya hanya berkaitan dengan soal produksi perkebunan. Oke. Kemudian ciri yang kelima adalah masyarakatnya masih sulit menerima perubahan dari luar. Dan terakhir, kecenderungannya pada masyarakat yang menganut sistem ekonomi tradisional itu transaksi dilakukan cenderung menggunakan metode barter. Jadi menukarkan antara barang yang satu dengan barang yang lain. Belum ditemukan alat tukar. Nah, mungkin sudah ditemukan alat tukar, tetapi bagi mereka tidak menarik untuk menukarkan barang dengan uang. Yang paling menarik bagi mereka itu adalah menukarkan barang dengan barang. Nah, saya kira itu yang berkaitan dengan sistem ekonomi tradisional. Sekarang kita masuk pada sistem ekonomi yang kedua, yakni sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme ini kecenderungannya berkembang di dunia barat, terutama di Amerika atau di Eropa Barat. Itu negara-negara yang berada di situ, itu kecenderungannya menganut pada sistem ekonomi kapitalisme. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi kapitalisme? Sistem ekonomi kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana pengelolaan ekonomi diatur oleh kekuasaan pasar. Sangat bergantung pada kekuatan supply and demand. Sangat bergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran.
individu warga negara diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, sistem ekonomi kapitalisme ini memberikan ruang yang cukup besar kepada individu warga negara untuk melakukan aktivitas ekonomi, termasuk di dalamnya dalam penguasaan terhadap faktor-faktor produksi. Dan negara hampir dipastikan tidak melakukan intervensi terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh warga negaranya. Karena aktivitas ekonomi, kegiatan ekonomi murni dilakukan oleh individu-individu warga negaranya. Saya kira itu yang paling penting dari sistem ekonomi kapitalisme. Lalu kita akan melihat pada ciri-ciri yang dimiliki oleh sistem ekonomi kapitalisme. Pertama, adanya pengakuan terhadap hak individu. Jadi individu diberikan ruang yang sangat luas untuk melakukan aktivitas ekonomi, termasuk di dalamnya tadi penguasaan terhadap faktor-faktor produksi. Kemudian setiap manusia adalah homo economicus. Jadi setiap manusia itu sesungguhnya adalah makhluk ekonomi yang secara naluriah manusia itu kecenderungannya dalam hidup dan kehidupannya melakukan kegiatan ekonomi. Tidak ada satu manusia pun yang tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi. Tidak ada regulasi yang ketat tentang konsumen. Tidak ada regulasi yang ketat terhadap konsumen untuk mengkonsumsi barang. Nah, pada sistem ekonomi kapitalisme, konsumen adalah raja, konsumen memiliki hak yang penuh untuk menentukan apa yang akan dikonsumsinya. Kemudian yang keempat, menerapkan sistem persaingan bebas. Jadi setiap pelaku ekonomi diberikan kesempatan yang sama untuk berkompetisi. Dan tidak ada intervensi negara di dalam menentukan misalnya arah mana ketika orang atau warga negara melakukan aktivitas ekonominya. Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk berkompetisi di dalam aktivitas ekonominya. Kemudian yang kelima, motif mencari laba terpusat pada kepentingan sendiri. Jadi kalau kita lihat kecenderungannya dari negara-negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme lebih mementingkan self-interest. Jadi kepentingan diri sendiri itu begitu dominan. Mungkin altruistiknya itu sangat lemah. Kepedulian sosialnya sangat lemah sebab setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga negara itu harus bisa mendatangkan keuntungan yang keuntungannya itu kecenderungannya kepada memenuhi kepentingan pribadi, self-interest tadi. Kemudian yang paling khas juga dari sistem ekonomi kapitalisme adalah peranan modal. Modal memiliki peranan yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi. Sehingga di negara-negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme, siapa yang memiliki modal, maka dialah yang akan menang dalam kompetisi. Nah, bagi mereka yang tidak memiliki modal, maka kemungkinan untuk kalahnya menjadi sangat tinggi. Kemudian yang terakhir dari sistem ekonomi kapitalisme ini adalah peranan pemerintah dibatasi. Seperti yang saya kemukakan tadi di awal bahwa pada sebuah negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme, negara tidak punya hak untuk melakukan intervensi terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh warga negaranya. Baik, terus sekalian kita masuk pada sistem ekonomi yang ketiga yang ditemukan di belahan dunia ini adalah sistem ekonomi sosialisme. Nah, sistem ekonomi sosialisme ini lebih banyak dianut oleh negara-negara yang berada di daerah Amerika Latin atau juga dianut oleh negara-negara yang berada di Eropa Timur.
Nah, apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi sosialisme? Sistem ekonomi sosialisme adalah sistem ekonomi di mana ekonomi sepenuhnya diatur oleh negara dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Jadi sebaliknya dari sistem ekonomi kapitalisme. Kalau pada sistem ekonomi kapitalisme, kegiatan ekonomi itu diserahkan kepada individu-individu warga negara, sedangkan kalau sistem ekonomi sosialisme, kegiatan ekonomi itu diatur dan dikuasai oleh negara. Nah, lalu cirinya apa? Ciri dari sistem ekonomi sosialisme itu pertama, sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Oke. Jadi setiap individu warga negara tidak punya hak untuk menguasai sumber daya ekonomi. Kenapa? Karena seluruh sumber daya ekonomi dikuasai oleh negara. Kemudian yang kedua, seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Maka kompetisi itu tidak nampak pada sistem ekonomi sosialisme. Kecenderungannya adalah sama rasa, sama rata, kegiatan ekonomi dilakukan secara bersama. Kemudian ciri yang ketiga adalah semua perusahaan dimiliki oleh negara. Maka di negara-negara yang menganut sistem ekonomi sosialisme, perusahaan-perusahaan yang muncul itu kecenderungannya dalam bentuk BUMN, badan usaha milik negara. Tidak ditemukan misalnya perusahaan-perusahaan yang dimiliki secara personal. Perusahaan-perusahaan itu dimiliki oleh negara. Kemudian yang keempat, segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. Si A memproduksi apa, si B bagaimana memproduksinya, dan seterusnya. Itu secara rinci dan rigid kemudian diatur oleh negara. Individu tidak punya hak untuk menentukan apa nih yang harus diproduksi dan bagaimana memproduksinya dan harus dijual kemana. Itu setiap individu warga negara tidak punya hak untuk menentukan itu, dan itu semua diatur oleh negara. Kemudian ciri dari sistem ekonomi sosialisme yang kelima, harga dan distribusi barang dikendalikan oleh negara. Saya kira udah jelas. Kemudian yang keenam, semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Jadi kalau di negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme, setiap warga negara adalah pelaku ekonomi. Dalam konteks ini, setiap warga negara adalah pengusaha. Tapi di negara yang menganut sistem ekonomi sosialisme, setiap warga negara itu adalah pegawai, setiap warga negara adalah karyawan. Lalu siapa pemilik perusahaannya? Pemilik perusahaannya adalah negara. Sekalian itu sistem ekonomi sosialisme. Lalu yang terakhir ada yang disebut dengan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem ekonomi kapitalisme atau liberal dengan sistem ekonomi sosialisme, di mana pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta dalam hari ini adalah warga negara atau masyarakat masih diberikan kebebasan. Jadi kalau pada sistem ekonomi kapitalisme, individu warga negara punya hak penuh untuk menguasai faktor produksi, sedangkan pada negara yang menganut sistem ekonomi sosialisme, faktor produksi itu dikuasai sepenuhnya oleh negara, maka pada sistem ekonomi yang menganut sistem ekonomi campuran, itu menyeimbangkan. Di satu sisi, setiap individu warga negara diberikan hak untuk menguasai faktor-faktor produksi, tapi pada saat yang sama, negara juga ikut terlibat di dalam aktivitas ekonomi. Setidak-tidaknya, negara melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh warga negara ini. Oke, nah, kemudian kita lihat ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran ini. Pertama, sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.
Jadi sumber-sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Oke. Kemudian yang kedua, pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijakan di bidang ekonomi. Jadi negara dalam kapasitasnya sebagai pengawas dan pengendali, dia punya hak membuat regulasi, dia juga punya hak untuk membuat perencanaan pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Kemudian dia juga punya hak untuk mengambil beberapa kebijakan terkait dengan ekonomi ini. Kemudian ciri yang ketiga, swasta diberi kebebasan di bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan atau kebijakan ekonomi pemerintah. Jadi sekalipun pemerintah sudah membuat regulasinya, sekalipun pemerintah sudah membuat rencana yang mapan tentang pembangunan ekonomi di negaranya, tapi di negara yang menganut pada sistem ekonomi campuran, pihak swasta atau warga negara atau masyarakat masih tetap diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Kemudian ciri yang keempat, hak milik swasta atas alat produksi dikuasai sepanjang tidak merugikan kepentingan umum. Yang kelima, pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Jadi sekalipun individu warga negara diberikan hak yang sangat luas untuk menguasai faktor produksi dan juga melakukan aktivitas ekonomi, tapi pada saat yang sama negara juga tetap memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sosial kepada pelaku-pelaku ekonomi itu. Dan bisa jadi juga di negara itu akan ditemukan warga negara yang maju dalam bidang ekonominya, tapi akan ditemukan pula warga negara yang tidak berkembang dalam aktivitas ekonominya. Maka pada saat itu negara punya hak untuk melakukan pemerataan pendapatan. Distribusi silang dari orang yang sukses kepada orang yang tidak sukses, dari orang kaya kepada orang yang tidak kaya. Oke, ciri yang terakhir dari sistem ekonomi campuran, jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Nah, dalam konteks ini agak mirip dengan sistem ekonomi kapitalisme. Jadi harga, kemudian jenis atau jumlah barang yang diproduksi itu diserahkan pada mekanisme pasar, tergantung pada permintaan dan penawaran. Oke, saya kira itulah sudah sekalian 4 sistem ekonomi yang berkembang di dunia ini. Pertama ada sistem ekonomi tradisional, yang kedua ada sistem ekonomi kapitalisme, yang ketiga ada sistem ekonomi sosialisme, dan yang keempat ada sistem ekonomi campuran. Tugas saudara adalah menganalisis. Pertama, bagaimana sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia. Apakah sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia itu cenderungnya kepada sistem ekonomi kapitalisme atau cenderungnya kepada sistem ekonomi sosialisme atau dia masuk pada sistem ekonomi campuran? Itu yang pertama. Tugas yang kedua, coba saudara analisis sistem ekonomi Islam. Apakah sistem ekonomi Islam itu lebih cenderung kepada sistem ekonomi kapitalisme, di mana faktor-faktor produksi diserahkan penguasaannya kepada warga negara, atau sistem ekonomi Islam itu cenderungnya pada sistem ekonomi sosialisme, di mana penguasaan produksi dikuasai sepenuhnya oleh negara, atau bisa jadi sistem ekonomi Islam itu lebih cenderung pada sistem ekonomi campuran. Silakan saudara analisis. Pertama, sistem ekonomi Indonesia itu kecenderungannya kepada sistem ekonomi yang mana. Kemudian yang kedua adalah sistem ekonomi Islam.
So sekalian, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kemudian kita diskusikan lebih lanjut tentang sistem ekonomi ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.